Di situ ada almarhumah Naomi Komba, kemudian Paul Wetipo, Yohanes Walilo. Itu lagunya Nino Pasenino. Saya ingin kita menyanyi Nit Boga Tutilika. Boleh ya? Nit Boga Tutilika Nasukolino Alane Napurari Wonisasi Ya, lagunya begitu ya. Tadi Daniel bilang saya menyanyi dulu, jadi saya menyanyi, nanti selesai kita menyanyi lagi gitu ya. Yang saya kasih Ibu Gembala Gereja Injil Indonesia Kam Walker, Ade Tanius, dan kita semua, adik-adik semua, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bahagia sekali hari ini ada di sini ya. Tadi malam saya hubungi Tanius. Saya bilang, Tanius, besok saya singgah di Kamulker. Jadi ini mendadak. Tapi saya heran juga kok, ini kok tenda cepat sekali jadi gitu. Ya. Jadi tadi malam saya sambil lewat, saya bilang Tanius, pokoknya singgah, saya tidak mau tahu siap tidak siap, kita makan siang sama-sama di rumah. Karena sering saya lewat di sini, mungkin kita tidak tahu, sering saya lewat, tapi saya lewat belakang, kadang lewat ini sampai keluarnya itu di mana? Lewat ini. Buper sampai saya keluar di sana. Dan saya tidak pernah takut dengan siapapun karena saya orang Papua. Mereka bilang di Kamulker terus lewat di Buper itu banyak orang penjahat. Saya bilang kalau saya keluar dari mobil mereka lihat saya, pasti mereka tersenyum, bukan mereka jahatin saya, tidak. Karena saya tidak punya niat jahat siapapun ya. Tapi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena saya salah satu orang Papua yang tidak pernah mengemis untuk minta jabatan, tapi saya diberi kepercayaan oleh negara dalam posisi hari ini sebagai wakil menteri kepercayaan. Saya dulu waktu saya bupati itu, kita ada banyak pos yang kita bangun ya. Banyak pos yang kita bangun itu ada di Korowai, terus ada di Sukumairasi di Kaimana Papua Barat. Itu banyak pos yang bangun masyarakat yang tidak beruntung, yang hidupnya miskin, hidupnya susah. Kerjaan kita itu dalam satu misi yang kita sebut dengan Bali Mission Center. Itu kita bawa sensor, kita sensor kayu di hutan ya. Lalu kita bangunkan kayu, sensor kayu, kemudian kita bangun, lalu bawa bahan-bahan dari toko, kita belanja di toko, bawa seng, paku semua, dan kita bangun di hutan. Satu waktu kita ada di daerah daratan di Waropen. Itu kalau tidak salah daerah Otodemo masuk. Saya bilang begini, masyarakat kita dari gunung yang ternyata ada di sana.
Saya bilang, daerah yang paling susah di sini di mana? Mereka bilang, oh ada di sana kampung jiwa. Mereka bilang ada kampung jiwa. Saya bilang, kenapa namanya kampung jiwa? Rupanya orang-orang kita ini penginjil yang cari jiwa, tapi mereka juga tersesat di tengah hutan. Gitu. Ya tersesat di tengah hutan, jadi ya sudah, mereka kasih nama di situ ya kampung jiwa. Jadi ya inilah kampung jiwa. Gitu. Saya bilang, saya ingin sampai ada di titik itu. Saya bilang di kampung jiwa itu. Akhirnya pakai helivida saya diantar, saya diturunkan di tengah hutan. Kemudian saya bermalam dengan mereka. Kemudian kita juga di sungai yang besar itu kita harus pergi pancing. Kita di situ saya bermalam sama-sama dengan mereka. Gitu. Jadi kalau tanya sama saya, hutan Papua ini isinya apa? Saya bisa tahu sedikit. Gitu. Saya tidak ada background soal teknik itu, saya tidak pernah mengerti karena saya tidak pernah sekolah teknik. Kalau bicara pariwisata, saya mengerti pariwisata. Bicara hukum, saya mengerti hukum. Tapi kalau bicara soal bangun jembatan, jalan, segala macam itu saya tidak pernah mengerti. Tetapi kenapa hari ini Tuhan bawa menempatkan saya menjadi orang nomor 2 yang mengerjakan infrastruktur jalan, jembatan, dan semua termasuk dengan perumahan ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Saya rasa hari ini bahwa Tuhan kasih hadiah buat saya. Dulu karena saya bawa sensor keluar masuk hutan di Korowai, di sana segala macam. Tuhan kasih hadiah buat saya dan hari ini saya ada di negara itu, di negara Republik Indonesia yang saya diberi kepercayaan. Tapi dalam proses perjalanan ini terlalu banyak orang yang mati sia-sia di tanah di negerinya sendiri. Ya. Seperti ini nyawa orang Papua itu tidak berarti sama sekali. Gitu. Saya bilang Tuhan begini. Saya bilang Tuhan, Tuhan kembalikan saya. Kembalikan saya di tempat asal supaya saya bisa membangun rakyat saya dengan baik. Mereka miskin di tanahnya sendiri. Mereka hidup di tanahnya, hidup sengsara di tanahnya sendiri. Dan saya bilang, Tuhan kembalikan saya, karena saya ingin urus mereka dengan baik. Kalau hari ini saya ada di Jakarta, saya rasa bahwa itu tidak kebetulan, tapi itu merupakan satu anugerah supaya saya mengetahui jalan Tuhan. Dan saya banyak belajar, kurang lebih hampir 2 tahun lebih sedikit saya ada di sana. Banyak sekali saya belajar. Banyak sekali saya belajar ilmunya, jalan-jalannya, banyak sekali saya belajar. Dan satu waktu kalau Tuhan berkehendak untuk Tuhan mengembalikan saya di negeri ini, saya rasa bisa kita kerjakan dengan baik. Ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, kemudian ada di istana Firaun. Tapi Tuhan tidak secara kebetulan untuk mengirim Yusuf, ya, ada di istana Firaun. Tetapi juga dia bisa menjadi berkat yang besar bagi bangsanya sendiri. Tapi juga di mana dia jadi berkat untuk Raja Firaun. Dan waktu yang tepat Tuhan sudah mengembalikan Yusuf untuk bisa memberkati saudara-saudaranya. Dan saya yakin dan percaya bahwa kita semua yang lahir itu tidak kebetulan. Kita semua ada dalam konsep dan rancangan Tuhan yang besar. Ya. Kalau Tuhan ingin kita lahir, tetapi kita mati juga sia-sia, tidak mungkin kita akan ada di negeri ini. Banyak sarjana-sarjana yang sudah lulus, tapi hari ini jadi pengangguran yang luar biasa karena kita tidak punya lapangan pekerjaan. Ya.
Satu waktu mimpi saya, kita akan negeri yang Tuhan kasih kaya raya luar biasa ini. Tidak boleh ada perampok yang dari luar datang untuk mencuri kekayaan yang Tuhan taruh di negeri. Tetapi saya ingin orang Papua bangkit dan akan membangun negerinya sendiri. Dan saya ingin sesuatu yang Tuhan taruh di alam ini, ada orang-orang terbaik yang bangkitkan semangat itu sehingga memberi manfaat ekonomi bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di tanah ini. Saya kemarin diskusi dengan Pak Pendeta Niko Waker, karena rencana tanggal 12 April itu akan ada konferensi wilayah 2 gereja Kemenjil Indonesia di Timika. Beliau minta saya hadir. Beliau minta saya hadir, saya bilang saya akan datang. Saya akan datang, kita diskusi untuk kehidupan umat yang lebih baik. Dan saya bilang saya datang. Dan dalam perjalanan kita hari ini sampai kenapa saya ada di titik ini sebenarnya tidak ada rencana untuk kita singgah. Tapi tadi malam saya berubah pikiran, kemudian saya bilang sama istri saya bilang kita singgah di Tanius. Tanius ini itu hari pergi, mereka dia urus SK-nya, dia PAW-nya itu sudah berapa hari tinggal di Jakarta, tapi susah ketemu saya karena memang kalau di Jakarta itu pasti akan susah ketemu saya. Gitu. Bupati-bupati saja datang mau ketemu saya bilang saya sibuk. Gitu. Jadi apa yang Tanius bilang itu betul, ini anugerah Tuhan untuk kita ada di tempat ini. Tanius saja mau ketemu saya sudah 3 hari baru kita ketemu begitu ya, padahal sudah ada di Jakarta. Saya bilang datang ke rumah, kita bicara di rumah sudah gitu. Jadi datang ke rumah bicara, tapi puji Tuhan karena saya kemarin dapat informasi kalau SKPAW-nya itu sudah keluar, jadi tinggal dalam waktu sedikit lagi dia akan dilantik jadi anggota DPR Kota Jayapura gitu. Kemudian tadi apa yang disampaikan soal normalisasi Kambolker ini sudah masuk dalam program perencanaan untuk pembangunan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sudah masuk. Jadi hamba Tuhan tadi bilang ini iman saya, itu kita gagalkan iman dia yang tidak baik. Iman dia untuk banjir itu tidak boleh terjadi. Itu bukan iman, tapi ya itu beriman yang salah. Ya. Jadi kita nanti Ibu Gembala nanti perbaiki imannya, begitu imannya yang salah. Jadi kita beriman bahwa tidak akan pernah ada bencana di tempat ini karena tidak secara kebetulan kita ada di sini, tapi Tuhan tempatkan di sini karena kita pemilik negeri ini. Jadi kita akan normalisasi sungai ini sampai ke bawah ya, supaya tidak terjadi banjir yang tadi bilang jangan tinggal nama. Memang tidak boleh tinggal nama, memang kita harus ada nama, tidak boleh tinggal nama. Jadi kita akan normalisasi sungai ini ya, ini ke bawah. Program sudah masuk dalam waktu mungkin tidak terlalu lama, tahun ini juga kita akan normalisasi ya. Kemudian pergumulan yang tadi yang disampaikan dengan fondasi ini, saya berapa kali bolak-balik kok ini fondasi ini terlalu kelamaan gitu. Tapi saya pikir-pikir, saya pernah berpikir kalau adik-adik kita yang tinggal di Rusunawa sebelah ini, saya tidak tahu hari ini itu pemerintah suruh keluar, tapi mereka tinggal di mana ini jadi pikiran PR siang malam saya selalu itu berpikir. Dan saya berpikir untuk bagaimana caranya untuk kita bikinkan rumah susun supaya mereka tinggal di tempat yang layak. Dan saya akan perjuangkan, yang penting ada tanah, kita akan bawa bangunkan rumah susun supaya anak-anak negeri kita, pemilik negeri ini harus tinggal di tempat yang layak. Apakah bangun di sini kah? Di sini sekitaran di sini ya, sekitaran di sini supaya kita ada apa? Ada tanah ya. Ya baru bangunkan rumah susunnya. Rumah susun bukan yang kayak di sebelah, lebih bagus dari yang di sebelah gitu. Yang di sebelah sana. Kalau dong supagar dong tutup pintu jadi dong ambil sudah yang sana, dong ambil sudah. Kita bangun di luar. Ya. Nanti kita cari tanah. Kemudian yang tadi ada sampaikan terkait dengan kelompok belajar. Satu waktu saya masih bupati. Tidak apa-apa saya bicara, tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa ya? Kalau lama-lama ini mantan kepala distrik ini Mulyama. Ya. Ini mantan kepala distrik, waktu zamannya saya kasih dia
jadi kepala distrik Mulyama, tapi dengan bupati yang baru mungkin kasih pensiun dia lebih cepat. Jadi Bapak ada gubernur kasih di kepala Wamena itu pemerintahan. kita ada sanggar belajar OPM. Amin. Kalau tadi itu kelompok belajar apa deh? Hah? Hah? Ya, ini namanya agak sulit. Tapi kalau OPM pasti lebih gampang untuk orang hafal. Jadi Wamena itu ada kelompok belajar namanya OPM. Jadi dong kasih singkat OPM karena mungkin singkatannya terlalu panjang. Jadi dong kasih kelompok belajar OPM. Kemudian polisi datang. Ini bukan cerita mob, tapi ini cerita serius yang saya mau bilang. Ya. Jadi polisi datang. Dong bawa ketua kelompok belajar itu dong bawa ke kantor polisi. Dia bilang, kau tahu kah tidak? Kau tahu kah tidak OPM itu apa? Terus dia balik bertanya, baru bapak-bapak polisi tahu singkatan OPM apa? Gitu. Dia bilang, aku pura-pura tanya lagi. Gitu. Kau sudah tahu baru pura-pura tanya. Dia bilang, bapak polisi jangan salah sangka begitu. Mungkin dia akal-akalan kah, benar kah? Jadi polisi bilang OPM itu organisasi Papua Merdeka. Dia bilang, oh bapak-bapak kamu salah besar gitu. OPM itu singkatan dari ini karena saya bikin kelompok belajar. Nah ini orang-orang yang tidak pernah mengerti, yang saya ajak mereka datang untuk belajar di kelompok ini. OPM itu singkatan dari orang pasti mengerti gitu. Supaya lebih gampang hafal ya kasih OPM, karena OPM itu kan nama terkenal oleh bapak-bapak polisi, tapi bagi yang lain itu kan tidak terkenal, makanya saya kasih yang terkenal supaya semua orang tertarik untuk datang di tempat ini. Jadi dia bilang OPM itu singkatan dari orang pasti mengerti begitu. Ya mengerti apa ya tidak tahu, mengerti proses belajar apa, yang penting begitu. Terus akhirnya oh ya sudah, berarti ini siapa yang bodoh kayak begitu. Jadi ketua kelompok bilang saya tidak mengerti sebenarnya siapa yang bodoh, polisi yang bodoh kah atau saya yang bodoh ini. Ya itu singkat dari cerita tadi Ade. Nah tadi bilang Ade punya kemauan yang luar biasa begitu. Orang Papua itu tidak menjadi orang yang biasa-biasa. Orang Papua itu harus menjadi sukses di tanah dan negerinya sendiri. Kita tidak sedang cari makan di negerinya orang. Karena semua Tuhan siapkan, tapi kesempatan kita untuk berproses yang belum ada. Kesempatan yang belum ada. Nah, apa yang Ade sampaikan itu juga hal yang sama yang diungkapkan oleh Ade Samuel Tabuni. Kalau Samuel Tabuni itu kan ada lembaga yang dia kelola, Papua Linguist Institute. Kemarin kalau tidak salah sudah launching universitasnya ya. Gitu. Kalau itu hal yang besar, kalau yang kecil-kecil harus jalan, karena tidak semua anak-anak Papua untuk bisa mengakses kepada hal-hal yang besar. Ingat kata firman Tuhan bilang setialah dengan perkara-perkara yang kecil. Ketika kita setia dengan perkara yang kecil, maka Tuhan tidak segan-segan untuk memberikan kepercayaan dengan hal-hal yang besar. Tapi kalau ketika hal-hal yang kecil kita tidak setia untuk kita mengerjakannya, maka kesempatan yang besar itu akan hanya jadi mimpi kita. Ya. Mari kalau selagi ada kesempatan, ada waktu yang terbaik, mari kita mengerjakan dari hal-hal yang kecil. Saya pikir adik sudah kerjakan dari hal-hal yang kecil, mengedukasi orang Papua, dimanusiakan untuk memanusiakan orang lain itu tidak segampang untuk membalikan telapak tangan. Orang Papua itu IQ-nya itu lebih luar biasa ketimbang dengan manusia-manusia yang lain yang ada di luar sana. Tetapi kadang kita tidak pernah diberi kesempatan untuk belajar proses belajar yang baik dan benar. Ya. Ada ujung sini, dulu di Evata saya ketua pemuda, ini masih kecil-kecil gitu. Tapi dia suka main musik di gereja Evata. Gitu. Tapi ternyata kita setia dengan pekerjaan Tuhan. Tuhan akan mengangkat, mempromosikan menjadi orang-orang yang hebat dan luar biasa. Makanya saya mau bilang, apapun pergumulan kita, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena Tuhan akan mengatur proses hidup kita, ya, mulai dari lahir
sampai kita juga akan kembali pergi menghadap Tuhan. Tidak ada lahir itu kebetulan, ya, tidak ada. Orang-orang Papua itu punya kekayaan yang luar biasa, ya, kekayaan yang luar biasa, tetapi kita hidup miskin. Makanya saya selalu bilang begini, ya, mungkin ini salah ya, tapi saya selalu bilang begini. Ketika Nomensen masuk di tanah Batak, itu doa sulungnya itu, doanya itu memberkati tanah dan manusia. Berkatilah tanah ini dan berkatilah manusia-manusia yang ada di atas tanah ini. Itu doa sulungnya Nomensen. Sehingga dia tidak bilang bahwa berkatilah orang-orang Kristen yang ada di atas tanah Batak. Tidak bilang. Tapi dia bilang berkatilah, mau membedakan suku dan agama. Dia bilang berkatilah tanah ini dan berkatilah orang-orang yang ada di atas tanah ini. Makanya jangan heran kalau orang-orang Batak itu kuasai dari Sabang sampai Merauke, ya. Baik mau di kepolisian, di kejaksaan, di apa, TNI, dan semua itu mereka kuasai karena apa? Doa sulung dari Nomensen. Ketika Otto dan Gessler masuk di Pulau Mansinang, doa sulungnya itu hanya katakan berkatilah tanah ini, tapi dia lupa kalau tanah ini itu ada manusia di atasnya. Benar ya? Atau pernah dengar berkatilah tanah dan manusia yang ada di atas tanah? Pernah dengar tidak? Kan tidak ada. Dia bilang berkatilah tanah ini, tapi dia lupa memberkati orang-orang Papua. Makanya tanahnya itu mengandung berkat yang luar biasa, tapi orang Papua hidup miskin di atas tanahnya sendiri. Ya. Karena lupa memberkati orangnya. Lupa memberkati orangnya. Makanya saya bilang pendeta-pendeta itu jangan kamu pandai khotbah di mimbar saja.